Sekedar mengingat, dunia saat ini, terutama negara-negara yang paling berpengaruh atau negara superpower, hampir semuanya dipegang oleh mereka yang usianya di atas 65 tahun. Gen Z dan milenial yang menguasai 70% populasi dunia sulit untuk memahami apa isi kepala orang-orang tua tersebut. Mengapa dunia saat ini seperti mau perang? Di mana-mana, tegang, panik. Harga-harga ikut naik turun dengan sangat drastis. Mau itu harga kripto, ataupun saham, ataupun mata uang sebuah negara, harga di pasar untuk pemenuhan kebutuhan harian, bahkan sampai logam seperti perak, tembaga, emas, platinum naik dengan sangat ekstrim dan turun ekstrim juga. Semua negara seakan-akan menyiapkan mesin perangnya dan kembali ke pemimpin tua. Misalnya Iran, Ayatullah Ali Khamenei itu usianya 86 tahun. Trump 79 tahun, Xi Jinping 72 tahun, Erdogan 71 tahun, Putin 73 tahun, Anwar Ibrahim 78 tahun, Netanyahu 76 tahun, Pak Prabowo 74 tahun, Narendra Modi 76 tahun. Di mana mereka semua kalau digabungkan kekuatan negaranya adalah negara yang membuat dunia ini berputar, yang membuat dunia ini bergerak, baik itu ke arah kemajuan teknologi atau kehidupan yang lebih baik, ataupun ke arah kerusakan seperti adanya global elite di negara-negara mereka itu semua yang menyebabkan kendali atas penyakit, serta negara-negara itu punya nuclear power yang siap merusak dunia. Ya, mereka itu semua dikendalikan oleh pimpinan negara yang angkatan baby boomer. Sekarang apa isi kepala mereka? Kita pelajari agar kita bersiap untuk skenario terburuk di dunia ini, yaitu perang dunia atau perang global elite seperti adanya pandemi jilid 2, global blackout atau mati listrik sedunia, atau no internet dengan satelit warfare. Pokoknya ada macam-macam tindakan yang mereka bisa lakukan karena mereka bisa dan mereka mampu. Kita bahas ultranasionalisnya Trump. Oh ya, sebelum lupa, semua pemimpin tua itu alirannya ultranasionalis, sangat nasionalis. Negaranya duluan, harus didulukan, karena itu adalah sisa-sisa doktrin Perang Dunia Kedua ada di kepala mereka. Jadi demi membuat Amerika great again, Trump mempunyai alasan yang sebenarnya mengapa Trump merusak dunia. Karena dunia yang ada sekarang sudah tidak mampu menopang Amerika lagi. Karena Amerika sudah tua dan renta, udah keropos dia. Sekali lagi, ini bukan ideologi, ini soal matematika, ini sains, ini logik. Sistem pasca 1945 dibangun saat Amerika itu memproduksi, Amerika memanufaktur, Amerika mengekspor. Hari ini Amerika mengkonsumsi, Amerika berhutang, Amerika membiayai. Tatanan lama hanya bekerja jika pusatnya kuat. Faktanya Amerika tidak lagi memproduksi, tidak kuat, hanya konsumsi rakus atau serakah. Trump memahami sesuatu yang diakui oleh para elit politik Amerika, yaitu Amerika tidak lagi sanggup menjadi peredam guncangan ekonomi dunia. Jadi Trump tidak berusaha memperbaiki sistem itu. Trump memilih menjadi Chief Destruction Officer bagi Amerika, tentunya dengan caranya sendiri. Setiap aliansi ia lemahkan, setiap institusi dia runtuhkan, setiap aturan dagang ia langgar. Ini bukan kegilaan, ini adalah pelepasan dengan sengaja. Karena ketika sistem dunia pada akhirnya runtuh, dan ini pasti terjadi, negara yang masih bermain sesuai aturan lah yang akan runtuh lebih dulu. Sejauh ini sudah paham kan? Oke, untuk itu Trump ingin Amerika menjadi lincah, tidak lambat, tidak terikat. Mengapa? Karena saat ini Amerika sudah terkuras tenaganya perlahan, asetnya juga terkuras. Inilah sebabnya ia membenci multilateralisme, karena sistem multilateral memaksa yang kuat mensubsidi yang lemah. Inilah sebabnya ia menyerang NATO, karena NATO adalah polis asuransi yang dia tidak sanggup lagi membayar. Inilah sebabnya ia menjadikan tarif sebagai senjata, karena perdagangan dulu bersifat saling menguntungkan, sekarang menjadi alat pemberat atau beban karena tergantung negara lain. Inilah sebabnya ia memperlakukan zona perang seperti neraca keuangan, yaitu untung rugi. Perang adalah perampokan yang paling cepat dan menguntungkan. Syarat yang dirampok adalah negara yang sumber daya alamnya banyak dan pemimpin negara tersebut dikuasai oleh otoritarian perampok rakyatnya sendiri juga. Jadi aslinya Trump itu bukan mau menghancurkan dunia. Ia sedang memutuskan Amerika dari biaya-biaya yang membebani untuk mempertahankan Amerika tetap utuh. Dan itu menakutkan semua orang, terutama global elite dan rakyat Amerika. Karena jauh di dalam mereka tahu ia sedang membuka sebuah kebenaran. Tatanan global tidak pernah bermoral. Ini lebih parah lagi, di mana strategi Trump adalah menghancurkan tatanan yang memberatkannya dengan cepat. Biarkan orang lain yang menanggung puing-puingnya. Sejarah tidak akan mengingatnya sebagai orang gila.
sejarah akan mengingatnya sebagai orang yang mengakhiri ilusi lebih awal. Dan itulah sebabnya dunia tampak seperti sedang terbakar sekarang ini, karena memang begitu. Lalu kita ke tanah air, di dalam negeri Pak Prabowo juga sedang merusak sistem lama yang membuat banyak oligar gerah, banyak mafia gerah, semua koruptor gelisah. Sama seperti Trump yang membuat global elit gerah. Peace.